Kita kembali di situs pembelajaran mandiri Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa. Pada modul ini kita akan mempelajari citra diri KPMD. Mengapa citra diri itu penting dan harus dipelajari pada modul ini? Mari kita mulai dari pengertian citra diri. Citra diri menggambarkan kualitas dan karakteristik diri, cara berpikir untuk lebih mengenal dan mencintai diri sendiri berdasarkan penampilan diri, kinerja, dan hubungan-hubungan yang mempengaruhi kehidupan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Citra diri dipengaruhi oleh orang lain, lingkungan, pengalaman masa lalu yang ditanamkan di alam bawah sadar diri seseorang. Mari kita lihat pada tabel peran dan fungsi citra diri berikut ini. Peran citra diri tidak terlepas dari fungsi diri sendiri, seperti terlihat pada tabel ini. Peran citra diri dalam menjalani kehidupan sesuai gambaran mental, maka dibutuhkan fungsi citra diri yang meningkatkan rasa percaya diri, semangat, dan gairah hidup. Gambaran mental dalam pikiran bawah sadar untuk menumbuhkan keberanian untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup yang bebas dari rasa takut dan ragu. Peran pencapaian kehidupan tidak melewati batas citra diri melalui fungsi mencintai diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Citra diri negatif akan menghancurkan dan membawa kegagalan, dan citra diri positif akan membawa keberhasilan yang mempengaruhi fungsi dalam menentukan potensi diri yang tersembunyi. Cara membangun citra diri seseorang KPMD agar selalu positif diantaranya dengan meningkatkan kepercayaan diri sendiri agar tidak merasa rendah diri dan menghargai diri sendiri. Merasa hidup berkecukupan dengan tidak fokus pada kekurangan diri dan selalu membandingkan dengan kehidupan orang lain. Optimis dan tidak mengeluh. Menghindari dan lebih selektif terhadap komentar negatif dari orang lain, tidak menyalahkan dan membenci diri sendiri. Untuk mengenali citra diri, terdapat beberapa tools atau peralatan yang dapat digunakan. Digunakan untuk meningkatkan citra diri positif, antara lain adalah metode jendela Johari dan metode cermin. Kedua metode ini dapat digunakan untuk mengenali diri sendiri dan orang lain. Kesadaran diri tentang perilaku dan pikiran. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan jendela Johari. Jendela Johari adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika, Joseph Luth dan Harrington Ingham, yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Konsep Johar disebut juga sebagai rumah dengan 4 kamar. Kamar 1 adalah diri kita sendiri yang kita lihat dan yang lain lihat. Kamar 2 adalah aspek orang lain lihat tetapi diri kita tidak sadari. Kamar 3 adalah ruang pribadi kita yang kita ketahui tetapi kita juga dari orang lain. Kamar 4 adalah kamar yang paling misterius secara sadar atau tidak dari kita dilihat oleh orang lain ataupun diri sendiri.
Adapun penjelasan dari setiap kuadran pada tabel yang kita lihat bersama ini adalah situasi terbuka, yaitu suatu keadaan seseorang saling terbuka dengan dirinya sendiri dan orang lain. Termasuk sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi yang mendorong sifat ekstrovert. Seorang kader yang berada dalam posisi ini akan mudah berkomunikasi dengan setiap orang, memudahkan interaksi dengan berbagai karakter individu di masyarakat. Situasi tidak disadari, yaitu kesadaran yang tidak mampu memahami diri sendiri, tetapi orang lain mampu memahami sifat, karakter, perasaan, pikiran seseorang. Seorang kader sebaiknya tidak di posisi ini, karena dapat membuat kesalahpahaman dan komunikasi tidak dapat berjalan efektif. Situasi tertutup yaitu situasi keadaan yang mampu merahasiakan keadaan yang tidak perlu diketahui orang lain. Ada yang lebih terbuka dan ada pula yang lebih tertutup. Situasi tidak diketahui yaitu keadaan seseorang tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak dikenali orang lain. Cenderung introvert, tidak menerima masukan orang lain. Metode kedua adalah metode cermin. Apa sih metode cermin itu? Cermin dapat digunakan sebagai ilustrasi untuk menemukan citra diri dan akhirnya jati diri, yaitu ada cermin datar. Memberikan gambaran citra diri kita sebagaimana adanya. Dia tidak akan berbohong. Orang-orang yang jujur biasanya melihat dirinya atau menilai orang lain dengan menggunakan cermin datar. Inilah yang dinamakan manusia seutuhnya. Jati diri kita ketemu bila orang mau jujur kepada kita. Cermin cekung membuat kenyataan yang ada menjadi lebih kecil. Ketika menilai diri sendiri dengan menggunakan cermin cekung, maka orang tersebut cenderung rendah diri. Tetapi kalau menilai orang lain dengan cermin cekung, biasanya orang tersebut cenderung merendahkan orang lain. Harus hati-hati berarti ya. Cermin cembung memberikan gambaran sesuatu menjadi lebih besar. Kalau kita melihat diri kita dengan cermin ini, biasanya cenderung sombong dan membesar-besarkan sesuatu. Kalau kita melihat gambaran orang lain dengan cermin ini, maka akan terjadi mengagung-agungkan orang tersebut. Bagaimana dengan rasa percaya diri kita? Bagaimana menumbuhkan percaya diri? Jika kita menemukan citra diri dan jati diri sebagai KPMD, maka seorang KPMD akan mampu kenali peran dan fungsi strateginya sebagai seorang KPMD. Untuk itu, menemukan citra diri dan fungsi strategisnya, maka seorang KPMD harus mempunyai rasa bangga terhadap desa. Dengan segala potensi sumber daya yang ada, bagaimana membangun desa tersebut menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing? Menumbuhkan rasa mencintai pekerjaannya sebagai seorang KPMD, mempunyai rasa kepedulian terhadap desa, mempunyai pengaruh positif seperti menyemangati orang lain yang difasilitasinya. Menyadari potensi diri sebagai KPMD yang dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan memiliki 3 hal di atas, maka
KPMD akan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sebagai penutup modul ini, kader pemberdayaan KPMD diibaratkan sebagai pandu yang mendampingi masyarakat. Ia tidak boleh menganggap masyarakat desa tidak tahu sama sekali. Sebenarnya, masyarakat sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan, namun seringkali tidak cepat beradaptasi terhadap perkembangan zaman, sehingga membutuhkan seseorang yang mampu mendorong perubahan. Orang itu adalah KPMD. Modul berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membangun solidaritas sosial untuk membangun perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok. Berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, cita-cita, dan adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Tetap semangat, desa maju, Indonesia maju, desa pasti bisa.